A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau terjemah dicari nanti, dan taubatlah kepada Allah semuanya wahai orang yang beriman agar kamu beruntung. Gitu terjemah ayat. Nah, ketika kita mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mencari petunjuk dari ayat yang memang ayat itu petunjuk, tentu wak cari tahu apa petunjuk Allah di situ. Kalau perintah yang kami karajokan dan baat bentuk karajo itu. Kalau larangan larangan yang akan kami tinggalkan dan bentuk larangan itu. Kan begitu awak terhadap Al-Quran. Nah, bitujuh ayat kok. Lalu di mana bisa kita cari? Di antaranya apa yang dibahas oleh ulama-ulama tafsir. Di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir beliau Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Di situ beliau jelaskan min hidayatil ayat. Nah, ini jelas kita. Di antara petunjuk ayat itu. Yang ditunjukkan ayat itu kawak. Kira-kira gitu bahasa awaknya. Maka tafsir Al-Jazairi itu beliau yang menulis langsung di akhir tafsir itu min hidayatil ayat. Di antara petunjuk ayat. Awak kan ikon awak cari. Apa petunjuk ayat tu? Yang ditunjuki Allah kawak di situ. Perintah Allah, larangan Allah. Itu kita ingin kaji, cari ketika menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, di situ beliau jelaskan min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat itu kata beliau wujubut taubati min kulli dzambin wa 'alal fauri lil husuli 'alal falahil ajil wal ajil. Nah, di sini dijelaskan. Jadi kata beliau, ayat itu nawak baca cakoto. Perintahkan, tobatlah kamu semua wahai orang beriman kepada Allah agar kamu beruntung. Itu kan ayatnya begitu terjemahnya. Lalu nan dituju di Allah di sinan, maka beliau jelaskan wajib. Nah, dalam musik kata wajib. Wajib bertaubat dari segala dosa. Itu dulu. Jadilah mulai hukum di situ beliau masukkan. Berarti ayat itu mengandung hukum, yaitu wajib bertaubat dari segala dosa. Makin tarang dewa itu untuk jadi pengamalan. Berarti Allah memerintahkan di ayat itu awakku wajib bertaubat dari segala dosa. Nah, wajiblah semua tahu atau ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau nan wajib itu dia giah pahalo, kalau dikarajokan diazab kalau ditinggalkan. Iqab, yu'aqabu itu diiqab itu artinya disiksa, diazab. Jadi bukan sekedar dosa. Kadang kalau diartikan berdosa, kalau ditinggalkan, kadang dek dosa itu ndak nampak. Kadang dengan terjemah dosa itu orang ndak menjadi takut. Tapi Lurisa mengartikan yu'aqabu, diiqab, disiksa, diazab kalau ndak dikarajokan. Nah, itu jaleh ketentuan agama awak. Berarti awak wajib bertaubat. Itu intinya dulu, dari segala dosa. Lalu didake itarwi. Berarti wajib awak bertaubat. Kalau begitu konkretnya, bentuk karajo awak supaya nan wajib itu tak karajokan di awak. Itu dicari lo balik arti dari taubat itu. Supaya lebih dekat, karena taubatlah jadi bahasa awak. Itulah jadi bahasa Minang tobat namanya. Wah, tobat lali ko. Kira-kira tobat itu. Tobat. Nah, ulama mengkaji lagi.
Bisa diantaranya kita kutip dalam kitabnya Ibnul Qayyim, Madarijus Salikin, itu beliau jelaskan, atau batu ruju'ul abdi ilallahi wa mufaraqatuhu li siratil maghdubi alaihim waddallin. Nah, diurut dari ayat itu. Pertama, wajib taubat dari setiap dosa. Kini cari taubat tu supaya jaleh. Dan wajib lah jaleh tu. Kalau nak di kerajaan disiksa wak, berarti mesti wak kerajokan. Nah, bentuk taubat nan wajib itu. Nah, di situ dijelaskan lagi, kembalinya seorang hamba kepada Allah. Wa mufaraqatuhu, seorang hamba itu meninggalkan jalan yang dimarahi Allah dan jalan nan sasek salamoko. Nah, itu kan jaleh bantu karajo tu dah. Oh, jadi ikon nan wajib awak lakukan. Iyo. Ditinggalan anan menyimpang salamoko, anan nindak menurut jalan Allah salamoko, berarti itu kita tinggalkan dan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nan mau kasih taubat dari segala dosa. Jadi nan awak berjalan salamoko indak di jalan Allah, kini kita sadari dan kita kembali. Nah, ya kaitan judul awak ko, pasal kita jelaskan dulu kalau isi rumah sekolah nama bat itu. Jadi kembali wak tinggal nalamo. Kesalahan-kesalahan nan kita lakukan itu kita selesaikan dan kita kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah. Nah, dari setiap dosa yang ada itu. Berarti, bibu dan apa-apa hadirin, hadirat, jamaah rahimakumullah, awak dituntut untuk membersihkan diri awak dari kesalahan-kesalahan. Karena memang awak kan tak ada yang tak salah. Waduh, awak ngecian awak paling barasiah, paling tak ada dosa. Itu terlalu namanya itu. Padahal sering awak dengar dari guru-guru, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu bersalah. Tapi sebaik-baik orang bersalah, orang yang taubat. Nah, taubat itu kan dan kembali leh. Tidak ada awak ni tidak salah. Makanya dengan salah tu awak kembali. Kembali kita selesaikan, kita bersihkan, kemudian kita isi lagi dengan hal yang baik. Tu karajo. Jadi tu ayat tu memerintahkan. Jadi memang kepada awak tu terasa awak dia memang banyak salah. Berarti awak menyadari kesalahan awak salamoko. Sehingga betul-betul nanti kita kan mendekati Ramadan. Jadi kita kaitkan seketik je itu ibu dan apa-apa. Karena kita sering mendengar bulan Ramadan bulan suci. Nah, tentu kalau yang suci harus dinanti jo yang suci. Ya, suci itu tidak zahir saja tapi batin awak terutama. Kalau suci zahir tu kita lah bersih-bersih lah. Ramadan bersih musajid, bersih WC, bersih rumah. Mungkin nadolo akatu lewat itu nado bersih kuburan dan seterusnya. Ya, itu bersih zahir. Tapi ketika kita bicara taubat, itu berarti membersihkan diri awak dari dosa, itu bersih batin awak, bersih diri awak secara keseluruhan dari yang menyangkut larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau awak inginkan, Bapak Ibu. Jadi dengan menjelang bulan suci, awak kau ndaknya yo betul teramalkan ayat Allah tadi itu, yo bersih awak dari dosa. Baca rohnya, yo kembali oleh. Ndak do awak ndak salah. Nah, dosa itu dibagi lo oleh ulama kan terbagi dua. Ada yang dosa idza kana dzambu fi haqqillahi azza wajal, kalau dosa itu ada berkaitan dengan hak Allah, maka dalam bentuk taubatnya kata ulama an-nabu wal iqla'u wal azmu ala adamil audah. Jadi harus ada dulu rasa pertama kita an-nadamu, menyesal.
Nah, rasanya awak lah menyasar, ndak ada awak nan jodoso ko bangga. Kalau ada tuh luar biasa aja nama itu. Jadi kini awak sadari lo, menyesal awak dengan dosa yang berkaitan dengan Allah. Tuh syaratnya 3. Kemudian kita mengakui kesalahan itu. Ya. Dan kita hindarkan diri dari situ lain. Nah, baru bertekad tidak akan mengulangi lagi. Aku nak sadari kepada Allah. Tanduk menyasar kita mengadu kepada Allah. Itu ke Allah awak adukan. Karena berkaitan dengan hak Allah. Contoh bisa jadi awak lalai selama kau ibadah. Lalai awak salat misalnya. Atau salat kau tiang agama lah dari dulu awak tahu. Banyak lo ayat awak baca fawailul lil musallin, lalai, celaka dan neraka wel bagi orang yang lalai salat misalnya. Jadi selama kau sadari ya Allah, memang lalai awak. Lalai ya Allah. Oranglah hazan. Kami masih melakukan ini, saya masih melakukan ini juga ya Allah. Tak sekali 2 kali dah ya Allah. Taruh, acok. Untung aja masih hidup, syukur lah, bisa untuk taubat. Kok mati saat itu tuh dulu anan dibaca ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu harusnya taubat tuh betul-betul menyasar betul. Kan kadang ada waktu. Kalau awak dulu, orang-orang dulu lah dijago nah salat kan gitu. Kemarin di khutbah kita sampaikan juga. Karena ikut tiangnya, kiko nampaknya orang lalai gini Bapak Ibu. Ya. Padahal di ayat, itu masuk lalai namanya. Awak lah azan lah dipanggil. Di azan tuh kalimat yang baik, syahadat, keberuntungan, al-falah, keberuntungan dunia akhirat. Nah, tapi awak masih meninggalkan panggilan itu, masih nalain. Bahkan itu sampaikan riwayat pun hadis itu dianggap lemah oleh sebagian ulama, tapi maknanya tidak bertentangan. Bahkan caranya pun lah disampaikan di riwayat itu. Kalau urusan akhirat itu salat misalnya, itu capek, baukan mati kan itu. Ulang balik. Mudah-mudahan kau menjadi pertakut dia. Kan sering awak dengar riwayat i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Beramallah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya. Beramal untuk akhirat seakan kamu akan mati sebentar lagi. Nah, sering awak dengar terjemahnya kan, carilah dunia tu sebanyak-banyaknya. Kalau perlu 7 turunan. Sebab awak kai duit lamo, awak kai duit salamonya. Nah, padahal di dalam pemahaman ulama dan tanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tak seperti itu. Kalau karajo dunia tu basobok jo akhirat, maka nang karajo dunia ko anggap awak kai duit salamonyo. Nah, begitu. Itu amal dalam urusan dunia namanya. Jadi bukan hasil dari riwayat itu, tapi bentuk karajo. Jadi kau sedang karajo dunia kau kasawah kah itu, kaparak kah itu namanya. Datang panggilan azan. Nah azan kan akhirat tuh. Jadi ketika bersubuk 2 bantu itu, nah makanya itu untuk dunia aku supaya murah awak tinggalkan, awak anggap awak kai duit selamanya. Bako tinggal sepetak tu pak, bako capek na pergi ke kateh. Ndak awak kai duit jo biko lai, biko sambuang. Bako di kajana salat, padahal aku tinggal sepetak lai, awak kemati sebentar lai. Nah, itu cara memahami itu. Jadi malayuk da aliyom yuk da gadan. Nah gitu kata Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi kalau karajo dunia ndak bisa kini biko sudahan. So biko kai duit je le. Jadi biko awak kai duit itu anggapan awak memang kai duit biko le. Bam kok akhirat salat kau dikaja, itu muncul anggapan di situ seakan-akan awak akan mati sebentar lagi. Jadi kalau mati awak sebentar lagi, bakal kau dikajan juga kau mati awak sudah tu kan? Berarti mati awak sedang melakukan pula bisa berangkat. Nah, kau kan pemahaman berbeda apa-apa. Jadi sejalannya bentuk itu. Di ketika bersubuknya satu akhir katakan salat jago tu.
Jadi ketika ada salat tu, karajo dunia sedang ada, nah, untuk karajo dunia ke wak anggap wak kai duit salamonyo, biko wak kai duit jolai. Artinya tu, biko disambuang. Gitu. Baku biko disambuang, iya wak kai duit jo biko leh, wak anggap wak kai duit jo biko leh, muka murah wak tinggal. Baku kagehna salat, awak kemati sementara lagi. Jadi di saat baduo basoboknya bantu itu, di situ pengamalan riwayat atau hadis itu tadi.